Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-17, teror dimulai. Sudah dengar kabar heboh belum, Kang? Tanya Tarmin kepada Nori yang baru saja masuk ke dalam warung. Mereka berdua adalah sesama kusir dokar yang biasa mangkal di pasar. Kabar heboh apa lagi? Tentara Nippon sudah masuk Batavia. Sudah tahu, ujar Nori sambil menyangkutkan caping bambunya di sebuah paku di dinding warung yang terbuat dari jajaran papan kayu. Nasi rames yuk, pakai tahu bacem 1 sama teh panas tawar, pesannya. Tarmin meneguk air putih untuk menggelontor nasi di dalam mulutnya. Yang ini lebih serem daripada tentara Nippon. Ia melirik Nori untuk melihat ekspresinya. Gondang, centeng Demang Bajra, mati dini hari tadi. Hah? Mati kenapa? Nori duduk di bangku panjang, bersebelahan dan menghadap Tarmin. Entahlah, dia mati tergeletak kehabisan darah di bawah pohon beringin di perbatasan desa. Burungnya hilang. Burung? Burung apaan? Dia miara burung? Tanya Nori kebingungan. Dengan gemas, Tarmin membuka lebar pahanya dan menunjuk-nunjuk ke arah kelaminnya. Burung yang ini, Kang. Tingkahnya membuat para pembeli lain di warung itu menengok kepadanya dengan pandangan aneh. Mereka yang semula hendak tertawa, kini merasa ngeri karena melihat raut wajah Tarmin yang serius. Gimana kejadiannya, Kang? Teriak seorang lelaki pembeli lain di warung itu. Dia baru pulang dari nonton ketoprak di acara hajatan temannya yang jadi pengantin. Dalam keadaan setengah mabuk, ia pulang sendirian naik kudanya. Dini hari tadi, seorang petani yang hendak pulang ke rumah setelah mengairi sawahnya menemukan tubuh Gondang sudah menjadi mayat di bawah pohon beringin. Kemaluannya hilang. Seperti ditarik begitu saja tak bersisa. Semuanya, Kang. Dia mati dalam keadaan mata melotot dan bergelimang darah di area kelaminnya. Cerita Tarmin membuat mereka yang ada di sana mengeluarkan suara seruan tertahan dan wajah-wajah ketakutan, termasuk Nori. Siapa yang bisa melakukan kekejian seperti itu? Atau binatang apakah yang memangsa kemaluan manusia? Tanya Nori sambil mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Entahlah, Kang. Baru pertama kali seumur hidup aku mendengar kejadian seperti ini. Tadi di dalam pasar, orang-orang sudah heboh ngomongin peristiwa itu, jawab Tarmin. Mungkinkah ada perempuan yang dendam karena pernah ia perkosa? Tanya Manto, seorang kuli angkut pasar. Mana mungkin seorang perempuan bisa melawan tubuh Gondang yang tinggi besar, apalagi sampai mengebirinya?
sanggah Tarmin. Kan bisa saja nyuruh lelaki lain, balas Manto. Kalau lelaki membunuh lelaki, buat apa ngambil burungnya, Kang? Mau buat sambungan? Tarmin menjawab sengit. Lah ya mbuh. Manto menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ngilu bayanginya. Orang-orang di warung itu saling kasak-kusuk menduga segala kemungkinan penyebab kematian Gondang. Namun, tak ada satupun pendapat yang meyakinkan. Kecuali bahwa Gondang dibunuh oleh makhluk iblis. Berita kematian Gondang pun akhirnya sampai juga ke telinga Demang Bajra. Saat pagi itu, Dargo melaporkan bahwa Gondang tak bisa ikut mengawal sang majikan. Kurang ajar sekali. Siapa yang berani melakukan pembunuhan keji seperti itu kepada centengku? Demang Bajra berteriak marah. Ia berdiri berkacak pinggang dengan mata nyalang, menatap halaman rumahnya yang luas. Masih kami cari pelakunya, Ndoro. Anak buahku sedang mencari keterangan ke sana kemari. Agak susah mencari informasi karena ia hanya sendirian saat pulang dari pesta. Jawab Dargo yang berdiri di belakang Demang Bajra. Cari pelakunya sampai dapat. Kalau sudah ketemu, bukan hanya kita potong kemaluannya, namun sekaligus kita cincang tubuhnya dan kita berikan kepada serigala hutan. Teriak Demang Bajra. Nggih Ndoro, jawab Dargo sembari mengangguk. Dengan menghentakkan kaki, Demang Bajra melangkahkan kaki ke arah kudanya. Gondang, salah satu centeng Demang Bajra, meninggal dini hari tadi, Ndoro. Ujar Mbok Gira saat membersihkan ruang makan. Nyai Laksmi mengangkat kepalanya dari cangkir teh yang dihirupnya. Sakit apa dia? Masih muda kan? Tanya Nyai Laksmi. Ndak sakit apa-apa, Ndoro. Dia meninggal karena terbunuh. Mbok Girah menceritakan kembali apa yang didengarnya dari Dargo. Nyai Laksmi tercenung mendengarkan. Ia masih berduka atas kematian Nisaka. Kondisi mentalnya belum pulih benar. Kini ditambah lagi dengan beberapa berita kematian orang yang dikenalnya dengan penyebab kematian yang tidak wajar. Menurutmu siapa pelakunya, Mbok? Entahlah, Ndoro. Terlalu banyak yang tidak suka kepada Gondang dan teman-temannya. Mbok Girah memilih bersikap cukup berhati-hati dengan tidak menyebutkan nama Demang Bajra sebagai majikan Gondang di depan Nyai Laksmi. Ia masih belum tahu bagaimana perasaan majikan perempuannya terhadap sang suami. Meski banyak orang yang merasa ketakutan atas kematian Gondang yang mengerikan, namun banyak juga yang senang dengan berita duka itu, terutama orang-orang yang pernah ditindas oleh para anak buah Demang Bajra. Aku sangat senang kalau mereka mati semuanya satu persatu dengan cara seperti itu. Desis Karno sembari memilah-milah ikan hasil tangkapannya dan memasukkannya ke dalam ember. Gus, jangan bicara sembarangan, Kang. Nanti kalau ada orang yang mendengar dan melaporkannya ke mereka, habislah kita. Tegur sang istri dengan suara berbisik. Karno terdiam. Ingatan tentang malam itu masih melekat di pikirannya, laksana karat pada besi, membuatnya sakit hati dan meninggalkan trauma yang mendalam. Bayangan saat Luhung dan Pak Deswito yang disiksa di depan matanya membuat Karno kerap mengalami mimpi buruk hingga hari ini. Karno selalu berharap suatu saat Luhung kembali.
Hingga hari ini, belum ada seorang pun yang menemukan jasad pemuda itu. Itulah yang membuat Karno berkeyakinan bahwa Luhung masih hidup. Atau jangan-jangan Luhunglah yang melakukan itu sebagai balas dendam, Dok. Ah, Kakang ini ada-ada saja. Kita kenal Luhung sejak kecil. Mana pernah pemuda itu belajar ilmu kanuragan. Lagi pula, Luhung adalah pemuda yang lembut hati. Kucing liar saja dia kumpulkan, dia kasih makan. Tidak mungkin dia sanggup membunuh orang, apalagi dengan cara seperti itu. Sergah istri Karno. Lalu siapa yang melakukannya? Tanya Karno kepada dirinya sendiri. Entahlah, tapi aku berharap jangan ada kejadian seperti itu lagi dan pelakunya cepat tertangkap. Aku merasa ini bukanlah kejadian yang terakhir, Nduk. Manusia-manusia keji seperti mereka memang pantas mati dengan cara seperti itu. Sudah, Kang, jangan dibahas lagi ah. Aku jadi takut. Ayo, lebih baik kita cepat selesaikan kerjaan kita dan segera berangkat ke pasar. Sudah hampir terang. Ki Dipo dan Empu Japa memandangi makhluk berwujud luhung itu yang kini duduk meringkuk di sudut ruangan. Makhluk itu sibuk menyantap sesuatu di tangannya. Suara decaknya terdengar berisik dan menjijikkan. Sesekali terdengar geraman dari mulutnya. Korban pertama sudah kita selesaikan, Dipo. Setelah selesai makan, ia akan lebih jinak. Beberapa hari lagi, kau bisa memberinya nama calon korbanmu berikutnya, ujar Empu Japa. Suara ketukan kaki Empu Japa yang berbentuk seperti kaki kuda terdengar saat ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan itu. Ki Dipo terus memperhatikan makhluk yang sedang makan itu dengan perasaan ngeri dan mual. Apa yang sedang ia makan, Empu? Bisiknya ketakutan. Empu Japa tertawa meringkik. Kemaluan gondang. Ki Dipo terhuyung ke belakang, saking terkejutnya. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-18.